Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara segenap warga GKJW Ngagel. Salam Patunggilan. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu secara online bersama dengan keluarga di rumah. Kami berharap semua warga GKJW Ngagel dalam keadaan sehat selalu. Meskipun telah memasuki masa new normal, namun dengan situasi kondisi yang masih belum kondusif, saat ini kita masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, marilah kita bersama tetap mendukung pemerintah dalam memulihkan keadaan saat ini. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Suwiknyo THD. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri dan membuka ibadah minggu ini dengan memuliakan Tuhan dari KJ nomor 7 bait yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita sejenak berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberkahi kami, menuntun kami, sehingga kami tiba di tempat perhentian kami pada hari ini dengan penuh sukacita. Bersama dengan setiap anggota keluarga kami telah diantar oleh Tuhan ke berbagai-bagai situasi kehidupan yang sangat menyukacitakan kami. Dan karenanya pada akhir dari pekan ini kami berhimpun di hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur sukacita kami oleh berkah-Mu yang melimpah dan serba indah bagi hidup kami. Berkahilah kami semua, berkahilah, berkenanlah atas ibadah yang kami bangun atas kehendak dan tuntunan-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 81, O Datanglah Immanuel, bait yang pertama. O datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh
Marilah kita berdoa, saudara-saudara, kita menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Sang Roh Kudus, kami bersyukur bahwa pada hari perhentian penuh berkah ini, Tuhan berkenan memperbarui kami, meneguhkan kami akan panggilan-Mu dan karunia-Mu bagi kami. Hari-hari ini kami sedang mempersiapkan diri kami sebagai pribadi dan juga keluarga dalam rangka menyongsong hari khusus. Tuhan berkenan hadir secara istimewa di tengah sejarah kehidupan bangsa-bangsa. Kami menunggu-Mu, kami menanti-Mu, supaya hidup keseharian kami semakin bermakna secara sorgawi oleh berkah-Mu, kehadiran-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus dengan firman-Mu. Sebentar kami hendak membaca dari kitab suci dan mendengar sapaan Tuhan. Berkahilah kami semua dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini adalah Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dan 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada pertemuan orang-orang muda, lalu ada yang menari, ada yang membuat atraksi khusus dengan macam-macam gerakan dan yang begitu dinamis dan berani. Biasanya kemudian ada 1-2 kawan, 1-2 orang yang
berprakarsa begitu rupa untuk meneriakkan kalimat yang membuat suasana makin meriah, makin bersemangat. Yang biasanya lalu kita sebut sebagai yel itu. Malah kadang-kadang ada kelompok-kelompok orang-orang muda itu yang ya katakanlah semacam ada kompetisi antar kelompok untuk mengungkapkan tema tertentu yang disampaikan dengan bahasa yang khas orang muda itu dengan yelnya. Nah, saudara-saudara, bersorak, meneriakkan kalimat tertentu yang menyemangati masing-masing itu, itulah yang menjadi suasana hati dan pemberitaan seorang bernama Yohanes Pembaptis. Bukan bahwa orang yang sedang diantarkan oleh Yohanes Pembaptis itu ya orang yang sangat asketis, yang tidak pro dengan kehidupan serba mewah, kemudian tidak perlu disambut begitu meriah. Juga tidak seperti begitu. Tapi sambutannya itu yang berbeda. Kalimatnya yang berbeda, pernyataan-pernyataannya yang berbeda. Tetapi sebenarnya ungkapan dari Yohanes Pembaptis juga tidak lebih dari kalau kita beberapa kawan muda kemudian membuat sesuatu yang menyemangati anggota rombongannya. Nah, begitulah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, terhadap Yesus Kristus. Ada satu istilah di ayat 23, luruskanlah jalan Tuhan. Itu potongan dari kalimat yang cukup panjang dari ayat 23. Luruskanlah jalan Tuhan. Saya agak penasaran dengan kalimat ini. Saya coba cari tahu ini apa sebenarnya. Jalan Tuhan pasti sudah lurus. Jalan Tuhan pasti sudah baik. Tapi masih ada lagi semacam begini. Luruskanlah jalan Tuhan. Eutunate ten hodon kuriu. Itu kalau orang-orang muda mau pakai yang bahasa aneh-aneh seperti itu. Bahasa Yunani, saudara. Nah, kata yang pertama tadi, itu yang dimaksud dengan luruskanlah itu. Yang kemudian membuat makin jelas pada awal untuk saya, saudara, menjadi gamblang lagi adalah bahwa seruan ajakan yang kalau dalam terjemahan istilah kita, luruskanlah itu ternyata kira-kira betul-betul serupa dengan kalau kita sepakat, kita setuju, kita pro, kita ikut, hero yang sedang berjuang di lapangan hijau lah, pahlawan di tempat basket lah, dan seperti begitu. Kalau orang muda sedang merayakan kebersamaannya, kemudian jagoannya, menang nih, supaya menang, come on. Nah, itu suasananya begitu. Autunate itu seperti begitu, suasananya. Jadi, ya, marilah kita bersorak, marilah kita ungkapkan keceriaan kita terhadap
orang ini yang mengawali jalan penting ini. Bahwa saya mengajak Anda untuk bersorak, bahwa saya memberi lagi semacam ajakan untuk bersama-sama bersorak, ya, tapi tidak terlalu penting. Yang penting bukan kita yang bersorak, tetapi Dia yang sedang kita agungkan. Itu poinnya, saudara. Itu poinnya. Jadi suasana hati yang dibangun oleh semangat dari Yohanes Pembaptis yang memberi petunjuk sangat jelas, tetapi dia mau tetap lah, bukan aku yang mengajak itu. Yang penting adalah Dia yang pahlawan kita bersama itu, Yesus Kristus. Dialah pahlawan sejatinya. Dia yang sedang hadir membawa yang disebut suasana tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudara, tahun rahmat Tuhan itu per maknanya, kalau mau kita bayangkan seperti situasi kita sekarang ini, adalah yang dekat maksudnya pengampunan, semacam amnesti, mungkin juga remisi. Kalau seseorang dinyatakan bersalah, kemudian karena dia sudah menjadi makin baik, menunjukkan goodwill-nya, menunjukkan perubahan sikap dasarnya, lalu ada remisi. Bahkan kalau betul-betul bagus, ada abolisi. Nah, itu mungkin pelajaran civic zaman lalu atau di dunia politis zaman sekarang. Ada pemimpin besar yang mengajak, memberi introduksi seruan supaya nama tertentu, orang tertentu, tokoh tertentu diberi grasi, mungkin amnesti barangkali, remisi, abolisi, semacam begitu. Jadi tahun rahmat Tuhan berisi pengampunan, pemotongan panjangnya tahun hukuman bagi seseorang. Bahkan juga pada tahap tertentu sama sekali dibebaskan. Nah, saudara, sampai pada tahap itu sebenarnya yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis yang sedang memperkenalkan siapakah juru selamat yang dimaksud, itu dalam suasana sedang happy, seperti kalau kelompok orang muda yang punya grup olahraga idolanya, lalu setiap kali kapan saja mereka siap untuk memberi semangat, untuk meneriakkan yel-yel yang sudah dirancang oleh mereka. Jadi saudara-saudara, Yohanes Pembaptis sedang mengantarkan, sedang mengawali, sedang merayakan pada awal perjalanan Sang Mesias, merayakan apa? Merayakan tahun rahmat Tuhan. Itu yang sedang diperkenalkan, saudara-saudara. Jadi kalau disebut jalan Tuhan adalah jalan lurus, jalan Tuhan adalah jalan kebenaran yang lurus, saudara-saudara, itu tidak berarti lalu orang itu berwajah muram, berduka, menyesali begitu banyak cerita buruk yang terjadi di sekeliling. Bukan.
Tetapi benar-benar gambarannya adalah merayakan ini Sang Juru Selamat, Sang Pengawal tahun rahmat sedang datang. Nah, karena itulah maka hal-hal yang dilakukan oleh para murid, oleh sahabat-sahabat dari Sang Kristus adalah suasana yang bersorak, suasana yang ceria, suasana yang sedang merayakan tahun rahmat itu. Karena isinya di dalamnya adalah anugerah dengan bahasa yang kita terjemahkan masa kini tadi. Ada grasi, ada abolisi, ada amnesti. Seperti itu. Jadi sebenarnya saudara-saudara, pada masa Advent kita, sekarang ini adalah Advent yang ketiga. Kita mau memberi nuansa khusus lagi. Persisnya sebenarnya kita sedang diberi nuansa serba khusus pada Advent kita yang ketiga ini. Mari rayakanlah kehidupanmu. Dengan, tadi kita mengingatnya, kalau mau bikin gel, bikin aja. Jangan memasuki masa Adventmu dengan berduka. Kan, tidak cocok. Tidak cocok. Yang sedang dirayakan itu adalah seorang yang sedang hadir dengan semua arak-arakan yang khusus, seperti halnya kalau kita punya idola kita hadir lalu kita rayakan, kita buatkan gel, kita sambut dengan begitu meriah. Jadi saudara-saudara, suasana pada menjelang Natal kita tahun ini, kita sedang bersiap untuk menyambut kehadiran seorang juru selamat itu. Itu adalah suasana yang bersukacita. Apakah itu dimungkinkan dalam perjalanan kita? Semogalah makin dimungkinkan. Karena tahun rahmat yang dimaksudkan itu berisi pengampunan, penghapusan. Karena itulah saudara-saudara, yang paling indah untuk dilakukan pada masa Advent kita ialah luruskanlah jalan Tuhan, dalam arti Tuhan sedang hadir. Tuhan tahun rahmat itu sedang hadir. Berjalanlah di jalan kehadiran tahun penuh berkah itu. Dan itu sekarang. Bahwa Yohanes mengenakan pakaian begini, lalu dia berasal di sini, lalu tinggal di... Tidak apa-apa. Wong itu pengantar. Yang terpenting bukanlah dia. Itu semangat khas Yohanes Pembaptis. Yang terpenting bukan yang mengantar. Yang terpenting bukanlah peran orang yang bersorak-sorai. Tapi siapa yang sedang datang disambut dengan sangat meriah itu. Dia adalah Tuhan bagi tahun rahmat yang sedang diberlakukannya di bumi ini. Dan semogalah saudara-saudara perjalanan kita hari-hari ke depan adalah perjalanan menegaskan lagi inilah tahun rahmat yang sedang dibawakan oleh Tuhan, oleh Sang Juru Selamat bagi kita. Selamat menjalani rahmat Tuhan, mengamini rahmat Tuhan di keluarga kita, di persekutuan kita, di pribadi-pribadi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Saudara, kita ungkapkan pengakuan kita, mari kita bersama berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa membawakan doa syafaat kita. Bapa yang rahmani dan rahimi, Allah dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat, sungguh kami bersyukur bahwa di tengah kehidupan kami yang seperti apapun, Tuhan hendak menegaskan kepada kami seluruh ciptaan-Mu, umat-Mu, bahwa sejarah peradaban, sejarah kehidupan sedang dibawa, sedang dituntun ke arah tahun rahmat Tuhan. Bahwa di sana, sini, masih terdapat sejumlah hal yang mengganggu kebersamaan kami, yang menunda pencapaian perwujudan praktek hidup tahun rahmat Tuhan di bumi. Inilah kami ya Tuhan, sungguh kami sadar kami terbatas, tetapi Tuhan yang Maha Kasih sedang mengarahkan, menuntun perjalanan sejarah kami bangsa-bangsa menuju kepada sejarah damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Perkenankan kiranya kami berdoa untuk siapa saja saudara-saudari kami yang dekat dengan kami maupun yang jauh dari tempat tinggal kami. Mereka yang adalah para pejuang perdamaian, kiranya diberkahi secara khusus oleh Tuhan. Orang-orang yang hidupnya diabdikan untuk mewujudkan perdamaian dunia dengan berbagai cara, bahkan juga caranya yang sendiri-sendiri, yang unik, yang tidak saling terkait satu terhadap yang lain. Berkahilah ya Tuhan. Inilah kesadaran kami, inilah kebersamaan kami, sampai di sanalah perjuangan kami, kerinduan kami untuk mewujudkan kehidupan dalam damai sejahtera yang cocok dengan tahun rahmat Tuhan yang sedang diberlakukan. Oh Tuhan, sementara saudara kami mungkin masih ada yang merasa hidupnya serba berkekurangan, perhatian, makanan, sejumlah hak-hak dasar hidupnya. Tuhan tolonglah, mampukanlah kami untuk menjadi saksi mata, saksi hidup, bahwa peristiwa keselamatan Tuhan, pemberlakuan tahun rahmat Tuhan sedang berlangsung di bumi milik Tuhan. Mampukanlah kami mencermati setiap karya-Mu ya Tuhan, sebagai pemilik kehidupan,
yang sedang mengarahkan sejarah kehidupan kami bangsa manusia menuju ke tahun rahmat Tuhan yang penuh berkah, pengampunan, dan pembebasan. Justru pada akhir tahun, pada Desember seperti ini, kami dimampukan lagi untuk mengingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sedang memberlakukan tahun rahmat di tengah kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, berkahilah keluarga kami, supaya kami lebih rindu untuk mewujudkan rahmat-Mu, pengampunan-Mu, penerimaan-Mu satu terhadap yang lain. Bahwa di antara anggota keluarga kami masih ada yang dekat maupun jauh, yang kami rindukan, berkahilah kami ya Bapa, berkahilah kami. Biarlah kiranya suasana menjelang akhir tahun ini, kehidupan keluarga kami diperkenankan oleh-Mu menghayati lebih nyata tahun rahmat Tuhan sedang diberlakukan. Dengan penuh sukacita, saksi Injil sejak di dalam kitab suci menyatakan bahwa kehadiran-Mu mengundang syukur, sukacita, damai, tawa yang berderai bersama dengan saudara, kerabat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kebersamaan kami di lingkungan kami, di masyarakat kami. Tuhan tolonglah kami. Dekatkanlah kami satu dengan yang lain, dengan perekat yang berasal dari Tuhan, bahwa Tuhan berencana untuk semakin mendekatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah syukur kami, doa kami, yang semua kami haturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah pada kali ini kita akan mengumpulkan persembahan terlebih dahulu sebagai pengantar firman Tuhan pada hari ini. Saya akan bacakan dari Roma 12 ayat 1 dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan memuji dari Kidung Jemaat 295, ayat pertama, andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku berharap ingin dan ku menyanyi bergema. Memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Kami undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan serahkan persembahan yang sudah terkumpulkan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa oleh karena kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul bersama keluarga, beribadah dengan kondisi yang luar biasa ini Tuhan. Ya Bapa, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi memang karena kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menguatkan kami hari demi hari. Tuhan, kiranya apa yang kami kumpulkan pada hari ini Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kami berdoa kepada pihak-pihak yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, itu juga boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama kita berdiri. Mari kita semua anggota keluarga undur dari hadapan Tuhan, dari ruang ibadah kebersamaan kita, dan kita akan menjalani kehidupan kita masing-masing dengan penuh syukur sukacita. Di rumah, dengan sahabat-sahabat, dengan kolega, dengan cara yang sangat khas. Kita tetap menjalin hubungan dengan suasana yang bersih secara jasmani, secara rohani. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 338, Marilah, marilah, hai saudara, bait yang pertama.
Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah hai saudara, menebarkan terang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Sumber Berkah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkahi saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian Kidung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian saudara-saudara, silahkan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, dan salam Patunggilan.